Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini udah sekitar 2 jam kita di Malang, dan saya bisa simpulkan kota Malang ini salah satu kota yang romantis ya ternyata di Indonesia ya. Boleh tepuk tangan buat Malang. Pagi-pagi udah ketemu sama Car Free Day, terus lihat ada suami istri lagi jalan bareng sama anaknya gitu, seru banget. Nah, ngomong-ngomong soal jatuh cinta. Di sini ada yang belum pernah ngerasain jatuh cinta sama sekali? Oh, ada yang belum pernah ya? Berarti sisanya mungkin sudah pernah ya? Mungkin 1 kali, 2 kali, bahkan lebih. Setuju atau enggak teman-teman kalau misalkan aku bilang, hari ini kita lahir di zaman yang memudahkan kita untuk jatuh cinta. Setuju? Kita lihat ada apa aja zaman sekarang. Dating apps, social media, belum lagi online community. Itu semua teknologi-teknologi yang membuat kita hari ini bisa berkenalan dengan orang lain tanpa harus bertemu langsung. Bisa berkomunikasi jarak jauh, bahkan sekarang kalau mau cari pasangan tinggal swipe kanan, swipe kiri, ya yang punya aplikasinya di handphone-nya. Semudah itu teman-teman, semudah itu jatuh cinta di zaman sekarang. Tapi sedihnya, nggak cuma jatuh cinta aja yang mudah hari ini. Semudah itu juga cinta rapuh dari pasangan yang awalnya jatuh cinta. Hari ini saya membawa data yang saya ambil sendiri dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Dari data ini ada 2 kabar buruk yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, kalau teman-teman lihat dari grafik yang sebelah kiri garis yang warna putih, itu menandakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, negara kita, Indonesia, itu mengalami angka penurunan pernikahan terendah dalam beberapa tahun ke belakang. Paling parah tuh tahun 2024 teman-teman, which is itu tahun saya dan istri menikah. Padahal kita udah nyumbang 1 angka ya, masih aja paling rendah ya. Dan kabar buruk yang kedua, walaupun angka pernikahan mengalami penurunan, ternyata tren perceraian justru mengalami peningkatan teman-teman. Tahun 2025 aja tercatat ada sekitar 29,6% pernikahan berakhir dengan perceraian. Itu kalau dijumlahkan sekitar 438.000 pasangan. Kalau dibikin RT kayaknya udah hampir jadi 1 RW, kayaknya udah lebih kayaknya itu ya. Sebanyak itu teman-teman. Sebuah fenomena yang menunjukkan bahwa zaman sekarang jatuh cinta memang mudah. Tapi cintanya mudah rapuh juga teman-teman. Dari sini akhirnya lumayan mengganggu pikiran saya dan istri. Kebetulan saya dan istri ini saat ini fokus menjadi content creator di akun Rumah Ramai, akun kami berdua. Di sana kami berbagi perspektif mengenai pandangan kami terkait dengan pernikahan. Bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang tidak perlu ditakutkan. Pernikahan itu adalah ibadah bagi kami. Lika-liku menikah di usia muda. Dan fenomena ini tentunya membuat kami setidaknya terganggu. Gimana ya? Kita udah terlanjur lahir di zaman sekarang nih teman-teman. Kita semua ini udah terlanjur nih lahir generasi saat ini. Lantas, apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki fenomena ini? Awalnya kami berdua berpikir, apa jangan-jangan ada yang salah dari cara kita menentukan pasangan kita. Mentang-mentang serba instan, menentukan orang yang kita sayang juga jadi instan. Gak banyak pertimbangannya gitu. Hingga cintanya juga jadi instan. Atau jangan-jangan karena pengaruh negatif teknologi. Tentunya kan dengan adanya perkembangan ada faktor positif dan negatifnya. Tapi dari semua permasalahan-permasalahan yang kita pikirkan, ternyata ada satu permasalahan yang sebenarnya fundamental, sebenarnya kita semua udah tahu, tapi ternyata kalau tidak dimaknai dengan dalam, ini bisa jadi fatal. Permasalahannya adalah, jangan-jangan kita gagal memahami apa alasan kita mencintai seseorang. Karena seperti yang kita ketahui, alasan kita mencintai seseorang itu ada banyak kan. Tapi sayangnya tidak semua alasan itu cukup kuat untuk menjadi fondasi mempertahankan rasa cinta dalam jangka waktu yang cukup panjang di dunia yang se-volatile sekarang. Dari sinilah saya dan istri akhirnya menemukan sebuah mindset, sebuah kerangka yang hari ini menjadi pegangan saya dan istri dalam menjalankan pernikahan kita.
yang namanya The Level of Love. The Level of Love ini menceritakan bahwa ternyata alasan mencintai seseorang itu ada tingkatannya. Dari level yang terendah sampai level yang tertinggi. Dan di level yang tertinggi, menurut kami berdua itu adalah level yang paling dewasa dalam mencintai seseorang. Less drama, less maintenance, Gen Z banget lah pokoknya, simple. Dan kita membaginya menjadi 3 level teman-teman. Kita mulai dari level yang pertama dulu. Namanya visually in love. Visually in love ini adalah level cinta yang paling rendah lah. Kasta ketiga lah, paling rendah di bawah. Ini adalah kondisi di mana kita mencintai seseorang karena sesuatu yang terlihat ataupun atribut fisiknya. Tampilan, jabatan, fasilitas yang digunakan, cara dia berbicara, pokoknya sesuatu yang menunjukkan bagaimana cara dia menampilkan dirinya di dunia. Pertanyaannya, salah nggak kita mencintai orang karena visual? Tentu tidak. Karena kebanyakan cinta justru datangnya dari visualnya dulu. Kita kalau ngelihat barang, ngelihat seseorang, atau ada istilah love at the first sight, udah pasti dari visualnya dulu dong. Nggak mungkin dari karakternya, karena kita baru bertemu di hari itu. Cuman, kalau kita hanya menjadikan visual sebagai alasan, itu cintanya mudah rapuh. Tampilan, fasilitas, jabatan, itu mudah berubah. Contoh sederhana aja. Beberapa bulan lalu rambut aku nggak kayak gini teman-teman. Rambut aku panjang ya. Kalau kata Maipa, one of her favorite. Karena dia suka sama rambut aku. Tapi karena umroh, dalam hitungan hari langsung botak habis. Kalau levelnya di cinta visual, habis umroh dia langsung bete sama suaminya. Kok kamu botak sih? Karena cintanya cuma sebatas ya udah visual aja gitu. Jadi ketika kita menempatkan cinta dari alasan yang mudah rapuh, yang mudah berubah, ya pasti cintanya juga akan hilang. Jadi mungkin buat teman-teman yang hari ini sedang jatuh cinta sama pasangannya atau sedang jatuh cinta sama seseorang di level visual, bisa jadi itu cuma sementara. Kita naik level, emotionally in love. Ini level yang cukup lebih baik lah dibandingkan level visual. Dimana emotionally in love ini adalah perasaan jatuh cinta yang dimotivasi oleh kedekatan emosi atau kepedulian. Yang awalnya mungkin cuman suka karena dia ganteng aja, karena cantik aja. Lama-lama ketika dia nggak ada di ruangan kok rasanya hampa ya, kok rindu ya. Kalau kata Dilan jangan rindu, rindu itu berat katanya gitu. Terus kalau misalkan dia berprestasi, kita ikut happy. Kalau dia sakit, kita ikut khawatir, nanya kabarnya. Itu level cinta di level emosional. Memang terasa hangat kayak di film-film romantis. Hangat banget di level emosional ini. Karena kita ngerasa ada yang peduli sama kita, kita juga ngerasa ada seseorang yang bisa kita pikirkan di kehidupan kita. Tapi bisa dikatakan di level ini juga belum level yang dewasa. Karena rasa kepemilikannya terlalu tinggi. Kalau kita menempatkan pusat emosi kita ke suatu sosok, ke satu orang, aduh capek banget hubungannya. Yang awalnya mungkin cuman ngerasa rindu, gak ada dia, gak ada kabar, lama-lama mulai khawatir. Terus ngeliat di status Instagramnya kok dia jalan sama cowok lain ya, kok sama cewek lain ini kerjanya gitu. Akhirnya mulai cemburu. Terus pulang-pulang ditanyain, kamu dari mana? Kok gak ngabarin saya? Bayangkan teman-teman, kalian capek-capek kerja, nyampe rumah digituin sama pasangan kalian, capek bukan? Karena kita punya rasa kepemilikan yang tinggi ke pasangan kita di level ini. Terlalu ingin mengontrol sesuatu yang gak bisa kita kontrol dari pasangan kita. Dan itu gak sehat sama sekali. Kalau saya dan istri bilang di level ini, level cintanya itu kayak lari sprint. Cepat selesainya, tapi capek juga, recovery-nya lama. Dari 2 level ini, kita bisa simpulkan bahwa mencintai seseorang di level visual itu boleh atau enggak? Jawabannya boleh teman-teman. Tapi jangan jadikan itu sebagai nomor 1 atau satu-satunya alasan kalian mencintai seseorang. Karena kalau kita mencintai berdasarkan sesuatu yang mudah berubah, cintanya jadi mudah rapuh. Terus kalau cinta di level emosional boleh atau enggak? Ya boleh banget. Justru dari level emosional ini kita akan menunjukkan rasa kepedulian, rasa kasih sayang.
Tapi jangan sampai terbawa dengan perasaan. Kalau sudah terlalu berlarut-larut, terlalu ingin mengontrol sesuatu yang gak bisa kita kontrol, cintanya mudah lelah. Pertanyaannya sekarang, di level manakah cinta yang dewasa itu? Yang melebihi attraction, yang melebihi emotion. Let me introduce you to spiritually in love. Spiritually in love ini menurut kami adalah level cinta yang paling dewasa, karena level cintanya melebihi ego diri. Cinta kepada seseorang karena kebermaknaan, karena tujuan jangka panjang, atau karena nilai-nilai spiritual. Kebetulan di agama saya dan istri, kami memeluk agama Islam. Di Islam itu menikah itu adalah bagian dari ibadah. Sehingga ketika kita menikah, ketika saya menikahi istri saya di hari itu, di tanggal 25 Desember 2024 ya, masih ingat alhamdulillah. Di hari itu saya menikahi istri saya bukan menikahi istri saya karena dia cantik, saya bukan menikahi istri saya karena saya hebat, saya mapan. Tapi saya menikahi istri saya karena saya tahu saya dan istri saya ketika hidup bersama, kita berdua bisa menjadi orang yang lebih baik. That's spiritually in love yang saya maksud. Semudah itu teman-teman, ketika kita berada di level spiritually in love, gak ada drama. Kita gak bisa bilang ini cinta yang sempurna, karena namanya rumah tangga pasti ada masalahnya. Tapi bukan kesempurnaan yang kita targetkan. Justru dari ketidaksempurnaan itu kita bisa belajar rasa syukur dan rasa sabar. Itulah spiritual in love yang kami rasakan maknanya. Dan kalau misalkan kembali lagi ke nilai-nilai spiritual kami, ketika kita menikah, itu tuh kita selalu melibatkan tidak hanya dua orang, tapi ada pihak ketiga yang kita libatkan di hubungan kita, which is adalah Tuhan. Saya mengerjakan tanggung jawab saya sebagai suami, bukan semata-mata karena saya ingin membanggakan istri saya, tapi saya ingin melaksanakan tugas yang terbaik bagi saya, dan saya ingin pertanggungjawaban itu ke Tuhan saya. Begitupun istri saya. Ketika saya sudah mengingatkan, tapi ternyata masih begitu saja, ya sudah, mungkin itu adalah ujian kesabaran bagi saya. Semuanya serba dianggap rasa syukur dan rasa sabar. Menariknya, spiritual in love ini sejalan dengan teori psikologi modern yang bernama self-transcendence. Di sini ada mahasiswa psikologi nggak ya? Oh, kamu mahasiswa psikologi. Ada lagi mungkin beberapa di belakang? Oke. Nah mungkin kalian kalau misalkan mahasiswa psikologi familiar dengan namanya Abraham Maslow. Saya pun kebetulan lulusan sekolah bisnis. Dan di salah satu mata kuliah kami belajar tentang perilaku konsumen. Kami juga bertemu dengan teori Abraham Maslow. Beliau adalah American psychologist yang cukup populer dengan teorinya yang bernama segitiga piramida hierarki kebutuhan dasar manusia. Bisa sambil searching aja di Google. Jadi dalam teorinya, segitiga piramida hierarki kebutuhan manusia ini menjelaskan bahwa manusia itu punya tingkatan-tingkatan dalam memenuhi kebutuhannya. Yang kita tahu, yang dasar, sandang, pangan, papan, itu semua dibahas di segitiga itu. Dan di mata kuliah yang saya pelajari, yang paling tinggi itu kebutuhan manusia itu namanya self-actualization. Kebutuhan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Kita ingin dianggap hebat sama orang lain. Kita ingin mendapatkan prestasi yang kita rasa tuh itu dari usaha kita setengah mati. Sehingga kita merasa kita hebat. Itu self-actualization. Tapi setelah saya mempelajari lebih dalam, ternyata Abraham Maslow merevisi teorinya sendiri sebelum beliau wafat. Jadi ada buku terbarunya beliau, ternyata merevisi bahwa ternyata kebutuhan manusia itu tidak berakhir di self-actualization, tapi namanya self-transcendence. Kebutuhan manusia yang melebihi ego diri. Di sana muncul ada kebutuhan untuk ingin mencari kebermaknaan, ingin mencari kira-kira saya bisa bermanfaat untuk apa untuk orang lain. Mungkin kalau digambarkan sebagai mahasiswa, daripada saya fokus menjadi mahasiswa berprestasi hanya karena nilai yang terbaik, hanya karena nilai saya tinggi, saya lebih baik menjadi mahasiswa berprestasi karena saya ikut organisasi dan bermanfaat untuk banyak orang. Itu self-transcendence dan gak semua orang bisa ada di level itu. Dan itulah spiritual in love yang saya maksud. Di level ini tuh indahnya di level ini, kita tuh bahagia bukan dari apa yang kita dapatkan dari orang lain, tapi apa yang kita kasih dari orang lain. Happiness is not what we take, but what we give. Bisa dibayangkan ketika kalian berumah tangga punya mindset seperti ini. Indah sekali rasanya. Ketika kita punya kekurangan di pasangan kita tidak memandang kekurangan itu sebagai kebodohan pasangan kita.
Tapi kita memandang kekurangan itu sebagai ujian bagi kita untuk bisa menjadi orang yang lebih bersabar lagi. Ketika kita ingin membagi peran, bukan soal tugas suami atau tugas istri, tapi tugas kita bersama dan masalah apa yang bisa kita hadapi bersama. Indah bukan? Di akhir presentasi ini saya ingin berpesan buat teman-teman perempuan terutama. Kalau suatu hari nanti, mungkin buat yang belum menikah ya, kalian didatengin seorang laki-laki nih, punya rasa cinta, punya rasa sayang sama kalian, terus ingin menyatakan cintanya dengan bilang, I am falling in love with you. Saran saya sih, basi, jangan kepincut sama omongan kayak gitu. Dia masih cintanya di level yang rendah. Tapi carilah laki-laki yang berani datang ke orang tuamu, kemudian dia menyatakan bahwa I am spiritual in love with your daughter. Saya ingin bertemu, saya ingin menikahi anak om, anak tante, karena saya tahu kalau saya hidup dengannya, kita berdua bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Itu spiritual in love, dan buat laki-laki, itulah laki-laki yang sejati. Saya Ramadhan Famajedi, terima kasih.